Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng. Dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita. Di sini keluh kesah peternak puyuh. Dan di sini nanti saya akan membahas mitos tapi fakta peternak puyuh. Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu ya. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke teman-teman, jadi dalam berternak puyuh masalah itu mitos. Kalau menurut saya dulu itu mitos tapi fakta. Bingung kan? Mitos tapi fakta. Mitos tapi fakta yang pertama, ternyata dalam beternak puyuh itu baik percaya atau tidak, itu kalau kita sedang bertengkar dengan istri atau dengan pasangan, itu yang saya alami, telur puyuh saya menjadi drop. Kalau kita lagi bertengkar dengan istri, telur puyuh menjadi drop. Dulu waktu saya diceritai oleh peternak yang sudah sebelumnya peternak puyuh lama, beliau bercerita seperti itu, saya tidak percaya, sama sekali tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi nyatanya setelah saya alami peternak puyuh, hal itu memang fakta terjadi. Faktanya memang seperti itu. Saya buktikan sendiri sudah berulang kali. Kalau hanya sekali, 2 kali, saya tidak percaya. Tapi saya sering mengalami itu. Jadi waktu kalau kita sedang ada masalah dengan keluarga, terutama dengan istri, itu pasti telur puyuh menjadi drop. Itu yang saya alami. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalami hal yang sama dengan saya. Kalau ada masalah dengan keluarga, nanti kondisi telurnya akan drop, terutama pada saat kita bertengkar dengan istri, pasti telurnya akan drop. Itu yang saya alami. Dulu saya menganggapnya itu mitos, tapi itu fakta. Kenyataannya memang seperti itu. Puyuh itu tidak suka dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Apalagi kita sering bertengkar dengan istri, itu pasti telurnya akan drop. Jadi kalau saya bertengkar dengan istri, saya tidak bertahan lama-lama. Kalau tidak saya cepat-cepat baikan, nanti saya rugi. Rugi segalanya. Terutama rugi di telur puyuh yang drop. Kemudian mitos tapi fakta yang kedua, itu mungkin dari peternak-peternak yang sudah mengalami juga akan mengalami hal yang serupa. Sang peternaknya kalau lagi gila PK, tahu gila PK, pemandu karaoke, kalau lagi gila dengan perempuan, dengan PK, itu juga pasti telurnya akan drop. Bisa dibuktikan sendiri. Pokoknya ternak puyuh lanangane dan PK, apa wedokane dan lanangan, dijamin pasti akan drop telurnya. Buktikan sendiri. Itu mitos, tapi kenyataannya memang seperti itu. Memang puyuh itu tidak suka dipelihara dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis. Kalau keluarga itu harmonis, puyuh juga akan senang, akan bertelur dengan banyak, pikirannya tenang. Itu yang saya alami seperti itu. Termasuk mitos kan, tapi fakta itu. Fakta. Intinya dalam beternak puyuh, kita itu jangan main-main. Jangan main-main dengan yang namanya maksiat.
beternak puyuh, kalau yang melihara, yang punya itu kebanyakan maksiat, rangdok puyuh, dijamin orang ndok, drop. Tukaran karo bojone telur puyuh drop, apa meneh dan TK dijamin mesti drop telurnya, yakin drop, yakin drop. Itu baru edan PK. Apalagi kalau punya selingkuhan, punya gendaan, yakin rangdok malah ya. Jelas rangdok. Mitos itu, tapi fakta, boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan. Puyuh itu kalau keadaan keluarga tidak harmonis atau sedang dalam masalah, sedang panas-panasnya masalah dalam keluarga, puyuh pun dia akan berhenti untuk bertelur. Dropnya itu sangat banyak sekali. Tidak hanya beberapa butir, tapi ratusan. Makanya hikmahnya kita beternak puyuh, positifnya kita itu dipaksa untuk tetap harmonis dengan keluarga, untuk tetap harmonis. Jangan sampai tidak harmonis. Efeknya nanti ke puyuh, yakin ke puyuh, yakin. Kalau tidak percaya, buktikan. Wes kowe ngoni puyuh, golek demenan, tukaran karo bojomu gara-gara PK, yakin puyuh ora ndok, mati sesuk. Mati, dijan pasti mati. Entah itu kena virus atau kena aratan atau tidak bertelur, pasti ada saja, bisa bangkrut. Jadi kalau kita beternak puyuh, berhati-hatilah ya, berhati-hatilah. Jangan sampai kita itu dengan penghasilan puyuh yang lumayan, kita terus lupa diri, akhirnya kita gila perempuan di luar sana, ngoni PK-PK di ngoni kabeh, bangkrut, yakin bangkrut. Manukmu rangdok. Mungkin banyak para netizen yang di kolom komentar, komentarnya juga tidak enak itu. Sudah berapa lama bang beternak puyuh? Baru, saya baru beternak puyuh itu baru, masih pemula. Cuma baru 4 kloter, baru 4 kloter saja, masih pemula. Tapi untungnya memang besar, saya akuin untungnya memang besar. Ada pertanyaan lagi, kalau untungnya besar kok nggak nambah bang? Meh nambah piye? Kandang saya seperti ini, kapasitasnya memang cukup muat 2000, itu yang pertama. Yang kedua, saya beternak puyuh itu hanya untuk sampingan. Pekerjaan utama saya bukan ini. Jadi merawat puyuh itu setelah saya pulang kerja. Ya, mengapa saya tidak tambah puyuh lagi? Itu alasannya. Ada lagi pertanyaan, kalau puyuh hasilnya besar, kenapa tidak keluar dari pekerjaan utamanya? Meh keluar piye? Wong mbok gawe karo negara kon metu. Ora iso, Bos. Gelem ra gelem kudu mangkat. Ya. Puyuh ini saya buat untuk hiburan, tapi ternyata juga hasilnya sangat besar. Sangat besar. Ya itu kendalanya. Kalau kita tidak harmonis dengan keluarga, dengan istri, terutama dengan istri. Kalau kita keadaannya sedang bertengkar dengan istri, puyuh pasti telurnya drop. Itu yang pertama. Jangan sampai edan PK. Wis ojo. Orang ndok puyuh tak jamin orang ndok bangkrut boro-boro puyuh. Yakin. Bangkrut. Mungkin dari menjawab pertanyaan video saya yang sebelumnya, mungkin yang miskin gara-gara puyuh salah satunya itu ya, pasti edan PK gue mulai bangkrut ya. Makanya jangan main-main dengan itu. Puyuh itu tidak suka keadaan keluarga yang tidak harmonis. Jadi kita harus selalu harmonis dengan keluarga supaya puyuh kita telurnya maksimal. Oke?
Jadi seperti itu hikmahnya beternak puyuh itu, kita dipaksa untuk selalu tetap harmonis dengan keluarga. Ojo aneh-aneh. Orang dok, yakin. Oke, sudah seperti itu. Itu adalah mitos tapi fakta dalam kita beternak puyuh. Percaya tidak percaya, itu terjadi. Oke. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe.